prakteknya di mana ya, Bu Nina? Di sana. Langsung apa penjelasan dulu? Penjelasan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, warga Dusun Frut. Dusun toh? Dusun Frut. Ini pelatihannya yang pertama itu dari Ibu Insinyur Lelanti Henry Ratri MP akan menyampaikan topik apa, Bu Nina? Pupuk organik padat dan cair, sing atas karo sing encer. Nah, ini mungkin sedikit penjelasan dari beliau nanti sebelum praktek deh. Monggo boleh nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng Enjing Sedoyo. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan pagi hari ini kita yang hadir di sini diberikan nikmat sehat. Dan mudah-mudahan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Ibu, saya tidak berpanjang kata karena kemarin sudah dipesan Pak Toba. Jadi pada dasarnya kan ibu-ibu nggak mau ini ya, nggak mau ceramah yang panjang lebar. Jadi langsung main, langsung praktek. Nah, jadi intinya di sini Bu ya, kita kan mau membuat makanan untuk tanaman ya. Ya, mau membuat makanan untuk tanaman. Nah, ini nanti kita mau membuat makanan untuk tanaman, bahannya itu dari bahan limbah semua, limbah pertanian, khususnya limbah rumah tangga, karena ini juga pesertanya kebetulan ibu-ibu yang penghasil limbah semua ya Bu ya. Nah, penghasil limbah dari rumah tangga. Jadi nanti saya mau menyampaikan sedikit saja sebelum kita praktek tentang pembuatan POC, pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Kemudian nanti dilanjutkan Bu Yanis untuk pemanfaatan sama limbah rumah tangga untuk ekoenzim. Kemudian juga dilanjutkan sedikit Prof Ali, nanti mungkin ada tambahan untuk pembuatan pupuk organik dengan metode ember tumpuk ya. Nah, yang pertama kita mau membuat pupuk organik cair. Jadi nanti bahannya itu dari limbah rumah tangga yang sudah kita pilah ya Bu ya. Jadi ini sebenarnya potensi sekali limbah yang istilahnya mengganggu. Jadi kalau kita tumpuk itu justru nanti menimbulkan pencemaran, dan ini sudah kita pilah, ibu-ibu sudah lebih ahlinya, sudah dipilah antara organik dan anorganiknya, yang organik dengan yang plastik, kertas dan sebagainya itu ya. Nah, ini yang pertama, nanti untuk lebih hasilnya lebih maksimal Bu, nanti akan kita bagi saja untuk yang limbah organiknya itu kita pilah-pilah antara yang sayur, jadi sisa sayur, sisa buah, kemudian juga nanti kita praktekkan, kita coba sisa sayur dan buah kita campur, jadi nanti ada 3 ya. Nah, kemudian nanti bahannya kita siapkan dulu, kemudian kita rajang ya, seperti memasak itu supaya cepat kan kita rajang dulu ya Bu ya. Nah, dirajang kira-kira saja maksimal paling besar itu 2 cm seperti itu. Kemudian setelah itu kita masukkan ke karung beras ya, karung beras yang dari bahan pinil serat itu ya Bu ya, yang berlubang itu, yang 25 kg kita masukkan ke sana sebanyak kurang lebih setengah karung beras. Kemudian setelah itu kita sisihkan, kita tali rafia, kita sisihkan. Kemudian setelah itu kita siapkan nanti untuk bahannya. Jadi ibarat masak itu kita siapkan bumbunya Bu ya. Yang pertama nanti kita siapkan tempatnya. Di sini kita menggunakan komposter atau ember. Sebenarnya ember juga ember sisa Bu. Jadi kalau ibu punya ember bekas itu kita bisa manfaatkan. Nah, nanti yang kita gunakan untuk praktek itu yang 20 liter Bu ya, sudah disiapkan embernya 20 liter. Kemudian kita isi yang pertama itu dengan air cucian beras. Kita tahu air cucian beras itu di sana ya air cucian beras atau air leri ya. Di sana banyak mengandung nutrisi Bu ya, lengkap ya. Ada nitrogen, ada
fosfor dan sebagainya banyak sekali, kemudian ada protein, karbohidrat, lemak ada di sana semua. Kemudian yang lebih penting lagi di sana ada mikroorganismenya atau istilahnya jasadnya yang berperan untuk memasak ya Bu ya, untuk merombak. Nah itu ada juga di sana. Kemudian juga kita tambahkan nanti air kelapa tua yang di sana juga berperan sebagai zat pengatur tumbuh. Selain juga banyak nutrisi juga yang ada di sana ya. Nah kemudian itu kita tambahkan masing-masing 1 liter untuk ukuran setengah karung beras bahan tadi, bahan limbah tadi. Itu sekitar kira-kira berapa Bu? 5 kilo ya, setengah karung beras itu. Nah kemudian nanti kita tambahkan setelah itu molasenya itu untuk 1 liter molase itu untuk 400 kg bahan. Jadi nanti kalau biasanya sudah saya ukur Bu, jadi nanti kita menggunakan sekitar 19 sampai 20 mili molase. Nah molase ini fungsinya untuk memberi makanan mikroorganismenya tadi Bu. Jadi untuk istilahnya untuk bahan bakarnya, energinya. Nah itu harus ada. Kalau misalnya molase atau tetes tebu itu tidak ada, kita bisa manfaatkan gula. Boleh gula pasir atau gula merah atau gula aren ya, sayang ya. Nah nanti bisa diatur. Kalau itu nggak ada, kalau tetes itu sudah banyak Bu di sini ya. Itu juga limbah juga. Jadi semuanya kita menggunakan bahan limbah juga, air cucian beras, kemudian juga air kelapa tua itu merupakan limbah. Nah jadi kita nggak perlu pakai bioaktivator lagi ya Bu ya, karena di air cucian beras sudah ada bioaktivatornya. Nah kemudian setelah itu kita yang terakhir ini kita siapkan air sumur ya, air sumur sebanyak 7 liter. Kita tuang di yang terakhir itu ya. Nah apakah harus pakai air sumur? Sebaiknya iya. Kalaupun tidak ada, itu kita bisa menggunakan air pump. Tapi kan air pump mengandung kaporit. Nah itu harus diendapkan minimal 1 kali 24 jam ya. Nah jadi supaya harapannya kaporitnya sudah mengendap dan kita tuang yang atas ya. Saya kira itu. Kemudian cukup mudah toh. Jadi setelah itu kita masukkan bahan yang di karung tadi ke dalam air dan ramuannya tadi yang sudah kita siapkan, dimasukkan ke sana. Kemudian kita buat istilahnya apa? Tenggelam. Jadi diberi ya ambles ya, diberi pemberat. Okay. Jadi jangan sampai nanti mengapung. Kalau mengapung diberi pemberat misalnya batu gitu ya Bu ya. Kemudian setelah itu ditutup. Ini karena prosesnya harus terendam Bu ya. Istilahnya tidak boleh ada udara masuk selama 7 sampai 10 hari ya, atau nanti bolehlah misalnya ditambah waktunya sampai 2 minggu atau 14 hari. Oke. Nah kemudian selama kurun waktu itu jangan dibuka. Boleh yang ketika sudah 7 hari itu dicoba dilihat, biasanya sudah terfermentasi Bu. Jadi sudah seritape itu ya. Nah itu nanti di permukaannya, di airnya itu akan muncul becak. Nah itu menandakan kalau proses pengoplosan pembuatan PVC-nya itu sudah jadi. Istilahnya apa? Kalau kita memasak itu sudah jadi gitu ya Bu ya. Sudah matang, jadi sudah terbentuk becak di permukaannya. Biasanya ada warna, tergantung yang dikomposkan. Misalnya banyak tadi buah yang berwarna kuning gitu, seperti jeruk atau pepaya gitu. Biasanya nanti warnanya cantik Bu, atau nanas gitu. Warnanya nanti akan berwarna kuning dan baunya seger seperti itu ya. Nah, kemudian setelah terbentuk becak, misalnya biasanya nanti 10 hari Bu, nanti akan bagus hasilnya. Kalau sudah 10 hari sudah terbentuk becak di atasnya, karungnya diangkat, kemudian airnya nanti sudah itu sisanya itu sudah jadi POC ya. Nah nanti kalau mau dijual, jadi kalau dibuat sendiri kan banyak ya Bu ya, jadi tiap hari bisa bikin seperti itu. Nah itu kalau ada kelebihan banyak itu bisa dijual Bu, malah Bu, satu botol aqua yang 600 ml itu minimal itu 10.000 Bu. Ya, jadi nanti bisa menambah income-nya ibu-ibu
kalau misalnya mau dijual. Saya kira itu. Tapi kalau untuk dijual biasanya nanti supaya kelihatan lebih bersih itu bisa disaring. Walaupun sebenarnya itu sudah bersih karena yang keluar, yang bahan padatnya yang di karung itu jarang yang keluar tuh, ya. Kira itu Bu, nanti untuk aplikasinya bisa diencerkan dulu 1:10 ya. Jadi 1 liter POC untuk ditambah 10 liter air sumur. Saya kira itu untuk aplikasinya nanti tergantung untuk tanaman seperti apa. Nanti mungkin berikutnya ya Bu ya, atau sambil jalan ketika kita praktek. Kemudian yang kedua untuk kompos padat. Nah, tadi yang kompos cair tadi kan ada sisanya tuh Bu, yang di karung. Nah, itu sebenarnya bisa kita fungsikan untuk dibuat kompos padat. Ya, bisa dibuat kompos padat, hanya saja memang nutrisinya sudah banyak yang terlarut di air. Nah, nanti kita bisa tambahkan misalnya dengan pupuk kandang ya. Kemudian bisa ditambahkan kapur, molase, atau mungkin bahan segar yang lain juga kita bisa masukkan ke sana. Ya, nah seperti itu. Kemudian saya akan langsung saja karena ini untuk yang kompos padat. Kompos padat nanti bahannya dari sisa daun-daunan ini ya Bu ya, dari limbah pekarangan. Nah nanti kita di ember yang hitam besar itu, jadi intinya nanti kita bisa masukkan bahan tadi, kita cacah sama supaya cepat nanti daun-daunnya tadi. Kemudian setelah itu kita tambahkan yang pertama itu Bu, yang pertama itu pupuk kandang ya. Pupuk kandang ini fungsinya selain sebagai menambah kualitas pupuknya, juga di sana mengandung nutrisi yang banyak sekali, walaupun tidak maksudnya jumlah nutrisinya walaupun tidak sebanyak pupuk kimia ya Bu ya. Nah, tetapi juga selain itu keistimewaannya dia juga mengandung bioaktivator atau seperti EM4 itu Bu, bioaktivator. Nah, itu sudah ada di pupuk kandangnya. Kemudian beratnya tadi itu sekitar 15 cm ya Bu ya. Nanti kalau di ember itu biasanya jadi 2 lapis. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan juga karena bioaktivatornya yang ada di pupuk kandang itu juga butuh energi Bu ya. Jadi dia supaya cepat nanti merombaknya, memasaknya, itu kita tambahkan juga molase. Nah, molasenya itu sama. Jadi untuk 1 liter molase atau tetes tebu itu untuk 400 kg bahan. Nah, walaupun terpaksanya ya bolehlah 1 liter untuk 500 kg bahan. Itu ya Bu ya. Kemudian nanti dilarutkan dulu Bu molasenya. Jadi 1 liter itu untuk 10 liter air sumur ya. Nanti pemakaiannya dilakukan, tapi nanti tidak sebanyak itu airnya. Bioaktivatornya itu atau mikroorganismenya ya Bu ya, jasadnya tadi bisa berkembang, itu dia juga butuh lingkungan yang nyaman. Kita tambahkan nanti kapur Bu ya. Jadi keasamannya itu biasanya kalau kita tidak tambahkan kapur nanti lama Bu, berkembangnya itu nanti lama. Di sini perlu kapur sebanyak sama 2,5 sampai 5%. Jadi nanti ditaburkan saja di permukaan ya. Kemudian nanti juga karena yang kita komposkan ini bahan yang sulit terombak Bu ya. Mungkin kalau pupuk kandang agak lama ya Bu ya. Kalau kita istilahnya menggantungkan pada pupuk kandang, nanti kita tambahkan bioaktivator. Nanti ada bioaktivatornya ya, sudah disiapkan. Kemudian untuk bioaktivator juga sama. Jadi 1 kg bioaktivator itu untuk 400 sampai 500 kg bahan. Jadi nanti juga ditaburkan tipis saja di permukaan. Udah, kalau sudah Bu ya, nanti yang terakhir kita tambahkan air. Nah, untuk yang kompos padat nanti tidak sampai airnya sebanyak itu, tapi nanti diciprat-cipratkan atau pakai ini Bu, yang dibolongi itu Bu, disemprot ya. Nah, jadi supaya tidak kebablasan basahnya ya, supaya tidak jemek ya. Nah, kemudian setelah itu
jadi nanti sampai lembab gitu aja Bu. Nah ini untuk mempercepat proses pelembagannya juga ya. Dan yang terakhir, karena ini prosesnya butuh udara, maka nanti kita beri peralon ya, kita tancapkan peralon di tengah-tengahnya, kemudian ditutup plastik ya. Nah nanti kita lihat embernya, biasanya nanti cukup untuk dua lapisan Bu. Jadi nanti untuk lapisan berikutnya bisa kita tambahkan lagi bahan yang baru. Jadi bisa, kalau bisa cukup untuk lapis, kalau enggak satu ya nanti bisa langsung satu. Nah kemudian proses ini juga bisa dilakukan di luar dulu, dicampur di luar. Kemudian baru dimasukkan ke ember, dikasih peralon dan ditutup plastik ya. Nah nanti berapa lama proses ini berlangsung? Nanti seminggu sekali, supaya proses itu cepat matang atau kompos itu cepat matang, itu kita aduk seminggu sekali ya Bu ya. Nanti dipersani kalau misalnya airnya, kelembapannya itu sudah menurun, jadi bahannya itu sudah mulai agak kering, nanti ditambahkan air lagi gitu ya. Nah biasanya saya untuk pengalaman untuk menggunakan bioaktivator ini itu 21 hari biasanya sudah ya, 21 hari biasanya saya sudah jadi, saya bikin itu ya, tapi nanti dilihat. Nah cirinya apa yang sudah jadi? Biasanya nanti warnanya itu sudah menjadi gelap ya, menjadi gelap. Kemudian ini seratnya itu sudah sudah tidak seperti bahan yang sebelum dikomposkan, jadi sudah tidak kelihatan daunnya itu, jadi sudah lebih halus. Kemudian juga sudah tidak berbau ya. Kemudian kalau suhunya itu mungkin nanti bisa dilihat apakah masih panas atau enggak. Biasanya kalau sudah jadi sudah menurun suhunya. Nah, seperti itu ya. Nah kemudian kalau memang sudah jadi, paling cepat 21 hari ya Bu ya. Nah nanti mungkin bisa 1 bulan atau 1,5 bulan, tapi kalau pakai bioaktivator itu biasa 21 hari Bu ya. Saya biasanya bikin seperti itu. Kemudian nanti bisa dipanen. Kemudian kalau mau dijual itu kita bisa saring terlebih dahulu. Tapi kalau untuk sendiri saja bisa langsung diaplikasikan. Saya kira kalau untuk pupuk padat itu pemakaiannya kalaupun lebih itu tidak menjadi masalah ya Bu ya, kalau untuk pupuk organik. Kita siapkan air cucian beras banyak 1 liter, kemudian air kelapa tua ini 1 liter, kemudian juga molasenya ini 1 liter untuk 400 sampai 500 kg bahan limbah. Kemudian kita tambahkan juga air sumurnya 7 liter. Saya kira itu untuk bahan POC-nya. Kemudian untuk bahan pupuk organik padat, yaitu limbah pekarangan, tanaman pekarangan, daun kering. Nah kemudian itu kita nanti kita rajang-rajang, kemudian kita masukkan ke ember ya. Kemudian kita tambahkan juga siapkan embernya, kemudian juga karungnya Bu. Karungnya sudah siap. Karung 55 kilo. Ini yang mau mengambil untuk buahnya monggo. Masaknya beli Pak. Ya jadi tinggal ya. Oh, Pak. Ya.
Terus 1 liter Bu, 1 liter. Terus apa lagi? Air. Air kelapa. Kolasenya 1 liter. Berarti 1 dulu bisa nanti. Nah, 500 ya Bu? Ya. Satu saja kalau kurang Bu. 1 ember. Ya. Terus taruh sini taruh. 250. Pas 250. Terus tambahin. Yang satunya di bawahnya. Satu ini. Benar pas. Itu pas 100 ini jadi 1. Pas Bang ya? Yang atas ini sampai 200. 7 liter ya. Yuk. Dua. Tiga. Sampai 7 liter. Berarti sayur ya. Nganu kok diris wae? Ya ambeske dulu. Iki ne lho saruk. Iki. Potong ya? Potong. Heeh. Ini kalau nggak miring itu bisa nggak? Nah, terus kasih pemberat Bu. Kasih batu. Iya diberi pemberat. Yang tadi? Enzim itu Ya. sayur. Sayur, ini PSC buah. Oke. Oh, jadi POC sayur dan buah. Bedanya apa Bu hasilnya Bu? Hasilnya apa bedanya? Biasanya kalau buah itu cuma ininya aja mesinnya. Air kami sayur. Sementing irisnya yang penesu loh nih. Untungnya wau pun maam senek nggih to.
Nek bareng ngene iki terus piye? Biasa loh Pak. Kebiasa nggih? Biasa. Wah. Niki buaya ngelari ten pundi, Bu? Oh, pasar. Giwangan apa? Bantul Ngantel. Oh, salah itu, Cek. Ana penghunine lho. Oh. Enggak apa-apa niku. Dibuka penghunine kuwi. Lah nggih sing marai mujarab. Ayo penghuni marang apa sih? Kula arep bantu ra iso ndodok ya. Dirati kok Pak. Pakai dhuwit Pak, itu ada kursi PAUD nanti jeblok enggak? Mosok. Nanti jeblok enggak? Iya. Ya setengah lah. Oh. Setengah digondali. Setengah digondali Pak. Di sini katoknya mboten Terus tanya. Ji. Serah apa-apa wis lah karo kancaku. Sange nyang. Ini namanya apa? Jambu kristal. Riyen jenenge kan jambu sukun niku. Ya, betul Pak. Saiki ganti jenenge. Kali ganti jeneng ya Pak tambah. Ya Mak. Kristal. Tak kira ngoplok buah. Lah ini iki ya. Tak kira ngoplok buah. Nggih. Tambah setengah. Sani-sani. Artinya tenang. Iki sing arep. Sing mau sing sayur kae. Berarti sayur sendiri buat sendiri gitu, Ya, Bu? terus nanti dicampur ya, buat 3. So, kalau sudah jadi, Enggak, ini nanti dicampur. oh gitu. Yang 3 buat 3, yang 1 campur. Ini buahnya masih ada enggak? Ada. Itu ada enggak? Itu loh. Oh, rasa tinggal apa-apa. Susah kok. Susah. Sisa. Oh, Bu Neni. Oh, kok Bu Glowing tadi makan Bu Glowing siapa? Ibu-ibu di sini glowing kok. Glowing semua. Ini yang buah. Buah. Bismillah, Bu. Nah. Set. Wah. Pelan-pelan. Wah, warnane kaos kok padha karo cairane. Serasi. Siap diunduh. Tinggal nika mendet anu batakone. Ini sayur dan buah. Embernya. Tiga ratus ya, Bun? 500. Ini sing marake sekti kan tangane niku. Iya. Ini ngaduk Saya niku. tuh bikin sakti kok, Pak. Satu setengah. Ya. Ampun. Lebune ampun miring jare wau. Ah, miring. Niku. Oh, ngaten niku. Satu kok Pak, makanya terbikin.
Pak, Walah. kayaknya mau disawak melepas. Walah. Mikrobia, Bu. Kayak M4 bro. Bukan bakteri ya? Isinya termasuk itu. Temennya, Pak, temennya itu. Temannya. Ini tadi campurannya apa aja, Bu Nina? Ini tadi campurannya bahan limbah, garangan, Terus pupuk kandang, terus terus kapur, bioaktivator, molase, air kan. air ya. Ini nanti setelah ini ditutup. Ya. Terus airnya kurang nih ya. Sampai lembab ya, Pak. Kita bisa Mungkin yang di bawah sana itu malah kembang di sana. Mungkin. ya wes. Diaduk lagi. Pak, kalau kalian ditambah air ya Pak ya? Ya. Campurannya mau dikasih tawon. Oh, darah. Tujuannya Nah.